Inzaghi ditawari perpanjangan kontrak menurut Corriere dello Sport sampai 2025, tapi Inzaghi harus menyetujui harus ada penjualan pemain dengan maksud surplus, bukan menjual untuk mencari pemain lebih baik. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Jerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sepertinya euforia Coppa Italia sudah berakhir. Media langsung mendistract kebahagiaan kita dengan berbagai macam isu. Contohnya baju. Dari sekian banyak waktu, kenapa itu bocoran baju musim depan baru munculnya ketika kita melakukan perayaan Coppa Italia ya. Tapi teman-teman, menurut teman-teman bagus nggak tuh jersey keduanya tuh? Kalau dari fotonya Gazzetta sih, dari pengalaman gua selama ini kita ada pro dan kontra, tapi ketika dipakai sama pemain jadinya bagus-bagus aja. Dan ini ada yang bilang terlalu mirip Lazio, tapi ya sudah lah ya. Memang kita harus punya corak baju yang terang gitu ya buat jadi jersey kedua yang lebih ke putih. Dan jersey pertamanya kalau dari bocorannya ini belum tentu betul ya teman-teman, tapi biasanya sih hampir di atas 50% kebenarannya. Lebih mirip ke Atlanta atau klasik ya. Dan sementara jersey ketiganya nanti nuansanya kuning, hitam, dan biru seperti rata-rata jersey ketiga kita dan tim-tim lain yang cenderung nyeleneh banget. Tapi nggak hitam banget kayak jersey kita sekarang. Kemudian kita ke distraksi apa lagi ya, berita tentang Inter. Tapi sebelum ngomong ini dulu deh, perayaannya deh. Yang paling lucu ya itu, kayak gue bilang di video sebelumnya, Caicedo menurut gue udah paling epic lah. Dulu zona Caicedo main 3 menit 1 gol, sekarang main 4 menit 1 piala. Zona Caicedo luar biasa. Terus yang paling kasihan kalau dari sisi perayaan si Radu, ketika Inter menang, dia dipeluk Inzaghi juga kayak nggak terlalu lepas. Pas lagi foto sama piala juga mimik wajahnya di grup cerewet ini Inter juga di grup WhatsApp bilang kok ini mukanya nggak ceria banget. Dan yang paling parah lagi teman-teman, coba lihat nih. Ketika pengangkat piala, si Radu nangis sendiri teman-teman. Dia paling terharu. Terharu ini sih lebih ke kelilipan ini serpihan konfeti kayaknya. Tapi lihat yang lain senang, dia doang yang ngucek-ngucek mata aja. Dan udah gue jadi mau nangis dia. Itu sedih apa kelilipan konfeti ini ya? Kemudian berita yang paling epic ya tentu saja Perisic tiba-tiba sehari setelah kita menang Coppa Italia dibilang deal dengan Chelsea. Ya ampun, nggak masuk akal sih. Betul bahwa Perisic mungkin punya hasrat tantangan baru. Kemudian dari dulu dia memang pingin banget main ke Liga Inggris. Ditambah nih soal gaji ya. Tapi memang kalau ngomong soal kepergian Perisic, kemungkinan kepindahan Perisic yang paling memungkinkan ini soal gaji sih. Agak wajar ketika Perisic ingin gajinya tinggi karena memang struktur gaji di Inter tuh agak aneh. Pemain yang dapat gajinya tinggi itu pemain-pemain tua yang kebanyakan di bangku cadangan. Vidal dan Alexis nih. Nah, ini agak sulit nih. Perisic mesti ngomong tuh, lihat aja si Vidal aja bisa dapat gaji segitu, cedera mulu gitu ya. Tapi kalau menurut gua agak berbeda perannya sih. Kalau dari soal veteran, pengalaman juara, terus kelasnya, menurut gua Vidal memang lebih kelasnya lebih internasional dibandingkan Perisic. Betul, Perisic pernah juara Liga Champions bareng Munchen, tetapi dia di Munchen juga saat itu bukan starting 11 ya. Sementara Vidal tuh bergelimang gelar dan dia juga pernah juara Coppa America, pernah di Jerman, pernah di Spanyol. Jadi ya beda peran lah. Perisic penting banget buat Inter karena kita akan kehilangan Alexis Sanchez dan Vidal, dua pemain bintang kita yang kerap bermain gemilang ketika melawan tim-tim besar. Sementara tapi kalau kita ngegaji Perisic segede gajinya Vidal, menurut gua sayang juga. Mendingan kita nyari satu pemain lagi yang bisa ngisi perannya Vidal. Kenapa sih gue begitu ngebelain Vidal? Nih lihat aja teman-teman. Vidal itu dengan kemenangan Coppa Italia ini, dia adalah gelar ke-23 Vidal selama karirnya. Dan itu dia menjadi pemain Chili dengan gelar paling banyak di atasnya Bravo, bahkan di atasnya Alexis Sanchez. Lihat nih gelar juaranya. Parah. Dan Vidal kemarin ketika golnya Perisic yang kedua, kalau teman-teman lihat ini berawal dari umpan jauhnya Vidal pakai kaki kiri sampai dia guling-guling. Dan ini bukan pertama kalinya Vidal
ngasih umpan kunci loh. Sebelumnya di awal musim dia pernah lawan Korea, itu awalnya juga umpannya dia. Bukan asisnya dia, tapi dia ngebangun serangan sejak awal. Kemudian golnya Gosens di Coppa Italia waktu lawan Milan, itu juga dari Vidal. Belum lagi penyelamatan lawan Liverpool. Jadi menurut gua sangat dimaklumi ketika Perisic meminta gaji yang lebih tinggi, ingin memerankan peran Vidal. Tetapi menurut gua Inter sebaiknya mencari pemain kayak Vidal lagi nih, yang udah gaek, bisa pengalaman juaranya selevel di atas Perisic deh. Betul bahwa Perisic sekarang perannya jauh lebih tinggi dibanding Vidal untuk titik ini ya, untuk praktek di lapangannya. Tapi gue pingin banget kita dapat kayak pemain kayak Vidal nih. Vidal tuh musim ini di Serie A tampil 27 kali doang, banyakan dari bangku cadangan pula. 1 gol, 1 assist, 3 kartu kuning. Di Liga Champions 1 gol, 2 assist. Udah gitu-gitu doang, tapi penting. Kalau teman-teman setuju nggak? Jadi gue berharap sih Perisic bertahan, tapi gajinya jangan sampai 6 juta lah. Ya kurang-kurangi lah gitu. Penting banget sih Perisic, keberadaannya penting, tapi berharap jangan naik gaji. Karena dengan adanya Gosens, kalau Gosens fit, kemudian Di Marco fit, Perisic bisa jadi penyerang kelima juga di saat-saat kepepet. Jadi kita nggak perlu ada zona Caicedoan nih. Jadi ketika Di Marco menurut gue tetap aja jadi pelapisnya Bastoni, kita tinggal upgrade pelapisnya upgrade dari si Ranocchia aja nih. Semoga, karena Skriniar toh juga bisa main di sisi kiri kan, Danilo D'Ambrosio masih bisa lah di sisi kanan. Jadi Perisic bisa jadi leader, bisa jadi pemain wingback kiri, bisa jadi second striker, jadi striker kelima juga. Jadi semoga Perisic bertahan, dan gue yakin bertahan. Ini cuman isu untuk menggoyang selebrasi kita aja. Yang menjadi menarik lagi berita, kita baca ya berita-berita ini kemarin. Dari mana dulu nih? Dari yang paling terkenal, paling sering gue baca deh, La Gazzetta dello Sport. Dibilangnya Max breaks Juve gitu ya. Spacca Juve. Max menghancurkan Juve. Allegri membelah fans, jadi ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian ada tension between Allegri and Nedved. Ada katanya ada sedikit adu mulut ya di ruang ganti setelah pertandingan. Kemudian transfer market problem, Zaniolo menjauh dari Juve, mungkin karena prestasi Juve yang agak-agak kendor gitu kali ya. Kemudian yang menariknya lagi, si Zhang tiba-tiba katanya ya setelah selesai pertandingan mulai ada isu dia justru lebih tertarik. Father Zhang, jadi si Steven Zhang menghubungi bapaknya dan bilang antara Dybala dan Zapata akan datang ke Inter. Kalau teman-teman setuju nggak Zapata ke Inter? Kalau gue sih enggak sih. Kemudian San Siro charge, kalau kata Gazzetta ada 200.000 penonton Milan pingin menonton pertandingan melawan Atalanta. Mereka optimis menang lawan Atalanta, dan mungkin Inter tergelincir lawan Cagliari. Ini yang harus kita waspadai teman-teman ya, jangan sampai kita tergelincir malah lawan Cagliari. Dan semoga Atalanta menang lawan Milan. Waduh, itu akan seru banget. Kemudian menurut Corriere dello Sport, Milan ultimatum from Bahrain. Katanya Milan gak jawab-jawab tentang pembelian nih, ada negosiasi. Investor dari Bahrain agak sebel. Kemudian Inter another summer of cuts. Jadi Inzaghi ditawari perpanjangan kontrak menurut Corriere dello Sport sampai 2025, tapi Inzaghi harus menyetujui harus ada penjualan pemain dengan maksud surplus, bukan menjual untuk mencari pemain lebih baik. Ingat ya teman-teman, ini dari Corriere dello Sport. Inzaghi mau ditawari perpanjangan kontrak dengan syarat setuju penjualan pemain untuk mencari keuntungan. Aduh, tipikal Inter. Kemudian ada isu Dybala mau ke Roma karena Mourinho menginginkan. Kalau menurut gua enggak sih, nggak bakal Dybala ke Roma apa ke Milan. Kemudian Spalletti di ultimatum, diteror oleh penonton oleh Napoli. Kemudian Maradona juga katanya Spalletti memberikan janji palsu. Alah, enggak lah, goblok emang Napoli itu, Spalletti bagusnya kayak gitu. Kemudian dari mana lagi? Tuttosport belum ya? Oke, Tuttosport, Allegri change Pogba here is again. Isu Pogba mau ke Juve, kemudian ada Di Maria mau ke Juve, kemudian Bremer diisukan ke Paris Saint-Germain, kemudian Scudetto run, but Perisic case shake Inter. Tuh kan bener, ini nih awal mulanya nih. Ini lagi ada perebutan Scudetto, kita baru menang Coppa Italia, cuma terus dibilangnya Perisic mengguncang Inter. Enggak lah, ini isu-isu media doang teman-teman. Itu dari berita media di Italia. Kemudian
Yang menarik lagi ternyata gue baru ngeh, pemain yang paling banyak berlari mengcover lapangan saat ini Barella mengungguli Brozovic. Padahal Brozovic dari tahun ke tahun selalu unggul ya, selalu menjadi yang teratas di Inter. Gokil juga nih. Terus apalagi, oh ya, si Lukaku bikin IG story, dia bilang gini, never ever will I let someone speak for me. Saya tidak pernah mempersilahkan seseorang berbicara atas nama saya. Ini kayaknya gara-gara Posterello, agennya dia bilang ada kemungkinan Lukaku pindah, dipinjemin. Kayaknya Lukaku bosan juga, dia bilang gue mau fokus. Iyalah, udahlah, kita juga nggak mikir Lukaku gitu-gitu banget. Oke teman-teman, untuk akhir pekan ini pertandingannya Inter akan lawan Cagliari. Cagliari sekarang ada di peringkat 18, butuh banget lolos zona degra, jadi dia benar-benar akan mati-matian. Kemudian AC Milan akan melawan Atalanta. Atalanta punya 59 poin, masih berpeluang masuk ke zona Eropa. Lebih-lebih Lazio yang sekarang 62 poin, cuma beda 3 poin, akan menghadapi Juve. Jadi gue gak tahu nih Juve akan habis-habisan atau pakai pemain kedua nih. Kemudian yang partai seru lainnya, semoga Sampdoria menang lawan Fiorentina nih. Fiorentina masih berhasrat masuk ke zona Liga Champions, walaupun kemarin keok lawan Milan tuh nyebelin banget. Tapi habis itu Fiorentina menang lawan Roma, nggak paham nggak lu, gila nggak Fiorentina tuh tiba-tiba main bagus lagi. Terus kalau Salernitana menang lawan Sampdoria menang lawan Fiorentina, itu relatif lebih aman. Artinya di partai terakhir ngelawan Inter dia udah nggak ada beban lagi. Kita butuh, karena menurut gua akan lebih serem melawan tim yang berjuang lolos zona degra dibandingkan tim yang udah nggak ada beban. Kalau lo lolos zona degra itu kalau kalah lo mati. Kalau yang lawan kayak Atalanta aja, Atalanta lawan Milan nih. Atalanta lolos Liga Eropa bagus, nggak lolos ya udahlah mau gimana lagi, nggak degra juga, jadi menang syukur bagus banget, kalah ya sudah. Tapi kalau yang zona degra menang syukur kalah mati, jadi lebih mati-matian lawan Cagliari nih. Gue berharap Atalanta serius, karena lawan Sassuolo gue nggak tahu nih, Sassuolo ntar lawan Milan mereka pakai tim kedua apa tim pertama. Jadi oke teman-teman, cukup selesai hari ini perayaan kita di Coppa Italia. Kita fokus lagi. Inzaghi semoga udah dapat 2 piala, semoga dia dapat 1 piala lagi. Untuk teman-teman, bagaimana, ada isu menarik atau komennya tentang baju kita? Itu biasa berapa persen sih kemungkinan betulnya? Kemudian isu Perisic menurut teman-teman hoax nggak? Ada yang bilang juga ntar Alonso bisa ke Inter. Enggak lah, Alonso Gosens itu ya wingback murni yang bertahan menyerangnya imbang, bahkan cenderung kemampuan bertahannya lebih bagus. Tapi kalau Perisic gue suka karena dia attack banget gitu ya. Jadi kita punya kombinasi yang pas. Kalau mau lebih bertahan bisa pasang Gosens yang lebih seimbang. Kalau mau lebih attack Perisic. Enggak lah, gue gak suka Gosens Alonso. Kecuali kita bisa dapat Kostic, masih bisa dipertimbangkan. Sampai ketemu di ceretan-ceretan berikutnya. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.